Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran. Dalam video ini saya akan membahas materi dengan judul Asesmen dalam Kurikulum Merdeka. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, pembahasan pertama mengenai konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, serta pencapaian hasil belajar peserta didik. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi kepada 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Perlu teman-teman ketahui bahwa selama ini pelaksanaan asesmen cenderung dititik beratkan pada akhir pembelajaran, sehingga fungsinya lebih kepada menilai tentang hasil akhir pembelajaran atau assessment of learning. Sedangkan pada paradigma baru, sebagaimana dalam kurikulum merdeka, penilaian atau disebut dengan istilah asesmen lebih dititik beratkan pada penilaian formatif yang berfungsi sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning dan untuk proses pembelajaran atau assessment for learning. Dengan perubahan paradigma ini diharapkan dapat mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip asesmen pendidikan. Nah, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Yang keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetisi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Dan yang kelima adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum merdeka belajar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini adalah penilaian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, serta kelemahan peserta didik. Dan hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Asesmen diagnostik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif ini adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi, sosial, serta emosi peserta didik. Sementara asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Adapun jenis asesmen yang kedua adalah asesmen formatif. Nah, penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran.
Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sementara, pada pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya adalah merencanakan asesmen pembelajaran. Nah, tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan instrumen antara lain, pertama adalah karakteristik peserta didik. Kemudian kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan juga pendidik. Adapun contoh instrumen penilaian yang dapat digunakan bisa dalam bentuk rubik, checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Adapun instrumen penilaian tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa teknik penilaian, yaitu bisa dengan melakukan observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan juga portofolio. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penilaian tertulis dan penilaian tidak tertulis. Nah, bentuk penilaian tertulis seperti mengerjakan esai, membuat jurnal, membuat poster, dan melakukan tes tertulis. Sedangkan bentuk penilaian tidak tertulis seperti diskusi kelas, memainkan drama, membuat produk, melakukan presentasi, dan melakukan tes secara lisan. Baiklah teman-teman, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Nurul Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.